Shalom, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Afia, biarlah kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kita sekalian. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema memiliki iman yang hidup. Memiliki iman yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki iman yang hidup tentu tidak mendadak. Atau memiliki iman yang hidup tidak menjadi sulapan. Itu perlu latihan, perlu kesungguhan, dan perlu praktek firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tidak mau menghadapi banyak rintangan, banyak halangan. Kadang tidak terprediksi kita menghadapi banyak ancaman dan berbagai pergumulan. Tentu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah rintangan, halangan, ancaman, gangguan, pencobaan, dan penderitaan dalam hidup kita, saudara-saudara, memang banyak dan itu realita dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita memiliki iman yang hidup atau tidak. Sebab saudara, memang pada saat kita menghadapi sakit, mungkin kekurangan. Siapa yang belum pernah menghadapi kekurangan? Pasti pernah. Siapa yang belum pernah menghadapi sakit penyakit? Pasti pernah. Saya pun pernah sakit, saudara. Siapapun kita pernah menghadapi kelesuan, kadang keputusasaan. Tetapi saudara-saudara, beban-beban yang berat itu akan bisa kita hadapi dan kita tanggung bersama-sama dengan Allah jika kita memiliki iman yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ciri utama iman yang hidup ini? Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 29. Alkitab berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu jemaat GBI Afia yang dikasih oleh Tuhan. Ada 3 ciri orang memiliki iman yang hidup atau tidak. Sambil mendengarkan kebenaran firman Allah ini, kita juga mengkoreksi diri kita. Apakah kita punya ciri iman yang hidup ini? Ciri pertama, iman yang hidup itu konsisten. Ciri kedua, iman yang hidup itu adalah dinamis. Ciri ketiga, iman yang hidup itu berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri yang pertama, iman yang hidup adalah iman yang konsisten. Konsisten artinya tetap. Konsisten artinya kokoh, teguh, kuat. Konsisten artinya tidak goyah. Konsisten berarti tegak. Konsisten berarti tidak berubah-ubah. Konsisten itu tetap sama. Konsisten itu kuat dan kokoh. Saudara-saudara, pada saat iman kita terapkan dalam kehidupan, kita tentu menghadapi berbagai tantangan, halangan, rintangan dalam perjalanan iman kita. Tetapi iman yang konsisten akan mengungguli dan berkemenangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat contoh Alkitab dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29 yang tadi kita baca, bahwa ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menderita lamanya. Justru orang ini adalah orang yang konsisten, yang akhirnya ia mengalami kesembuhan ilahi. Dan dia berkata, sebab asal ku jamah saja jubahnya,
aku sembuh. Dan akhirnya imannya menghasilkan kesembuhan ilahi. Imannya menghasilkan mujizat. Mengapa? Karena konsisten. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah iman konsisten atau tidak, taunya dari mana? Saat diuji. Saya sering menyebutnya ujian iman. Ada berbagai ujian iman yang dialami oleh wanita ini. Coba kita lihat ayat 25 dulu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Garis bawahi kata 12 tahun lamanya. Jadi 12 tahun itu lama sekali, saudara-saudara. Kita antar anak kita pergi ke playgroup saja lamanya luar biasa. Tetapi ini 12 tahun, saudara-saudara. Kalau SD itu 6 tahun, SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Jadi lulus SMA, saudara-saudara, dari SD 12 tahun. Ini yang disebut ujian waktu. Pernahkah saudara menghadapi ujian waktu dalam menantikan pertolongan Allah, dalam menantikan mujizat Allah, dalam menantikan jamahan Tuhan, dalam menantikan kuasa Tuhan? Pernahkah saudara benar-benar berharap kepada Tuhan dan engkau menantikannya sekian lama tetapi tidak ada perubahan, sekian lama tetapi belum ada jawaban? Dalam hal ini setiap orang diuji oleh waktu, dan pada saat diuji oleh waktu rumusannya hanya satu: sabar menanti jawaban Tuhan, sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan karena kesabaran dari wanita ini, selama 12 tahun dia menantikan kesembuhan, akhirnya menghasilkan mujizat juga, kesembuhan ilahi. Setelah ia menunggu 12 tahun. Dan itu pun, saudara-saudara, pada saat berjumpa dengan Tuhan dan ia mengalaminya. Mungkin saudara bertanya, Pak Apin, cukup lama 12 tahun, bisa enggak dikurangi? Bisa. Jika wanita ini setelah 1 atau 2 tahun, dia langsung berjumpa dengan Kristus, tidak perlu 12 tahun tentunya. Itu sebabnya semakin kita cepat sadar, semakin kita cepat saudara-saudara menyadari bahwa kita perlu Tuhan, semakin cepat kita datang dan menunggu atau menanti pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, semakin kita cepat berubah dan cepat mengalami pertolongan Allah. Tetapi yang jelas, dalam setiap pergumulan hidup kita, pasti kita menghadapi ujian waktu. Seorang suami dikatakan setia kalau dia ada ujian waktunya. Kalau baru menikah, orang terlihat setia. Tetapi bagaimana kalau setelah 15 tahun, setelah 20 tahun? Belum tentu setia. Artinya apa? Segala sesuatu diuji waktu. Demikian orang bekerja di perusahaan. 1-2 bulan semangat, saudara. 1-2 bulan tidak terlambat. Bagaimana kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ada beberapa orang Kristen semangat berdoa waktu 1 kali, 2 kali. Bagaimana kalau sudah 15 kali belum ada pertolongan Tuhan? Bagaimana kalau sudah 2 tahun belum ada jawaban Tuhan? Apakah berhenti? Tentu setiap problema, setiap masalah memiliki ujian waktu masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah iman kita harus teguh, konsisten, kokoh, tidak tergoyahkan. Seakan-akan wanita ini bersaksi kepada kita hari ini. 12 tahun aku menunggu kesembuhan, tetapi imanku tidak hilang. 12 tahun aku mengharapkan mujizat Tuhan, pengharapanku tidak pupus. 12 tahun aku menantikan kuasa dan pertolongan Tuhan, hidupku tidak kehilangan harapan. Bapak ibu saudara sekalian, iman adalah sebuah hal yang harus kita lakukan secara konsisten. Apapun yang terjadi, harapkan Tuhan, sekalipun itu waktu yang lama. Saudara-saudara sekalian, Josh Muller adalah seorang yang suka berdoa. Dia berdoa bagi 5 temannya. Pada saat dia berdoa untuk tahun-tahun pertama, ada 2 temannya bertobat. Dia berdoa untuk 5 tahun berikutnya, ada temannya lagi bertobat 1 atau 2. Tetapi yang terakhir dia berdoa untuk temannya mengalami pertobatan perlu 60 tahun. Kita tidak tahu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kapan Allah menolong kita. Tetapi yang saya tahu, Tuhan pasti menolong kita. Hanya kita perlu sabar sesuai dengan waktunya Tuhan. Ini yang disebut iman yang konsisten. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsistennya sebuah iman dari wanita ini teruji pada saat diuji waktu, dia tetap konsisten. Tapi ada ujian kedua dalam ayat 25 ini. 12 tahun lamanya ia menderita apa? Pendarahan. Dia menderita, garis bawahi kata menderita. Ternyata 12 tahun aja lama. Plus penderitaan lagi. Ini yang disebut ujian penderitaan. Beberapa orang tidak tahan menghadapi ujian penderitaan. Richard Wurmbrand menderita 32 tahun di penjara bawah tanah di Rusia. 7 tahun saudara-saudara William Carey pelayanan dan dia mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. 3 tahun saudara-saudara David Flood mengalami banyak kesulitan dalam pelayanannya. Yang saya tahu saudara-saudara, orang-orang besar, orang-orang hebat adalah mereka yang tahan terhadap penderitaan. Hidupnya tidak dikalahkan penderitaan, tetapi justru imannya mengalahkan penderitaan. Seakan-akan wanita ini berkata, 12 tahun aku menderita. Tetapi pada saat aku menderita, aku tidak kehilangan harapan. Aku tidak kehilangan iman. Aku tidak kehilangan Tuhan dalam hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang besar masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi jangan sampai kehilangan Tuhan. Memang besar pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara. Tapi jangan sampai kehilangan iman. Imanmu harus diperbesar, harus kokoh, harus kuat. Bahwa Tuhan dalam segala penderitaan yang kita alami pasti menolong dan memberi jalan keluar. Itulah iman yang konsisten. Saat diuji penderitaan, ia tahan dan ia bisa menghadapi dengan sungguh-sungguh berkemenangan. Tetapi kalau kita melihat konsistennya iman dari wanita ini, bukan saat diuji waktu saja. Bukan saat diuji yang kedua namanya ujian penderitaan. Tetapi ayat 26 berkata begini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tetapi hasilnya nihil, nol. Ia berulang-ulang diobati. Berulang-ulang diobati tapi gagal. Berulang-ulang diobati tapi tidak sembuh. Ini yang disebut ujian kegagalan. Saudara, itu sebabnya ayat ini berkata berulang-ulang. Dia datang ke dokter A, tidak sembuh. Tapi dia harapkan hatinya tetap besar, imannya tetap besar. Datang ke dokter B, ke dokter C, ke dokter D. Tetapi tidak sembuh, semakin memburu. Tapi ia juga tidak kehilangan harapan. Dia datang ke dokter G, ke dokter H. Tapi tidak sembuh. Dia terus berulang-ulang datang kepada tabib-tabib. Tapi nol hasilnya. Tapi hebatnya wanita ini tidak kehilangan imannya. Hebatnya wanita ini tetap konsisten. Bahwa satu kali kelak pasti aku sembuh. Satu kali kelak pasti Tuhan menolong. Saudara-saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Apa hebatnya seorang Kristen ini? Bukan pada saat melihat atau mengalami mujizat hebatnya sebuah iman. Hebatnya sebuah iman adalah pada saat dia menderita. Bertahun-tahun tetap tidak kehilangan imannya. Pada saat dia menderita, dia tidak kehilangan imannya. Pada saat dia gagal, dia tidak kehilangan harapannya. Itulah iman yang sejati. Iman yang konsisten saat menghadapi kegagalan berulang-ulang. Dia bangkit lagi, coba lagi. Dia bangkit lagi, coba lagi. Dia bangkit lagi, dan coba lagi. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini sederhana. Kalau jatuh, bangun lagi. Hidup ini sederhana, kalau orang lain berbuat salah, ampuni. Hidup ini sederhana, kalau saudara salah, minta ampun. Sederhana hidup ini, jangan dibikin sulit. Demikian wanita ini, dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia gagal, dia coba 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 lagi. Sampai ia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengalami kesembuhan ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat dalam sejarah tidak ada orang sukses tanpa kegagalan. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang sukses dalam iman, konsisten,
Sekalipun menghadapi berbagai kegagalan dalam hidup ini. Kita tahu saudara-saudara, Albert Einstein mengalami ribuan kegagalan. Thomas Alva Edison mengalami ribuan kegagalan dalam percobaan laboratoriumnya. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Paling tidak kita belajar jalan waktu kecil, kita jatuh lagi, kita bangkit lagi. Kita jatuh lagi, kita bangkit lagi sampai kita bisa berjalan, kita bisa berlari. Itu mau menunjukkan bahwa memang kegagalan sudah dilatih dari sejak kecil. Dan setelah menjadi orang Kristen, harusnya kita tambah teguh, tambah kokoh, tambah konsisten terhadap berbagai cobaan, sekalipun banyak kegagalan yang kita hadapi. Tetapi hebatnya wanita ini bukan hanya ujian waktu, bukan diuji oleh ujian penderitaan, bukan hanya diuji oleh ujian kegagalan, tapi diuji oleh ujian keterbatasan. Yang mana Pak Apin? Coba lihat ayat 26, itu berkata demikian. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Garis bawahi berbagai tabib. Artinya bukan satu tabib, berbagai tabib. Tabib adalah saat itu orang yang bergelar akademisi. Saudara-saudara, kalau sekarang dokter. Saudara-saudara, dokter saja menyerah dan angkat tangan. Bahwa dokter ini tidak bisa menyembuhkan. Tabib ini tidak bisa menyembuhkan. Artinya apa? Keilmuan mereka terbatas. Akademik mereka terbatas. Keahlian mereka terbatas. Kemampuan mereka terbatas. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kehidupan pasti kita menghadapi yang namanya mentok. Keterbatasan namanya. Kita minta tolong saudara, saudara terbatas menolong kita. Kita minta tolong sama keluarga, keluarga terbatas menolong kita. Kita minta tolong sama pendeta, pendeta juga terbatas menolong kita. Artinya apa? Setiap orang Kristen pasti mengalami ujian keterbatasan. Tetapi wanita ini tahu persis, seakan-akan dia bersaksi. Saudara, saya tahu dokter terbatas. Dan saya sudah berobat berkali-kali. Dan saya tahu semuanya nol. Semakin buruk, terbatas semua. Tetapi yang saya tahu, saya tidak kehilangan iman saya. Saya tahu ada Allah yang tidak terbatas. Saya tidak kehilangan iman saya. Saya tahu ada Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala perkara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus hadir di sini. Hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menyertai kita, dia tidak terbatas. Sekalipun sekeliling terbatas, kita punya Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan. Wanita ini imannya tetap konsisten. Bukan saja waktu diuji oleh ujian waktu. Bukan saja oleh ujian penderitaan, ujian kegagalan dan ujian keterbatasan. Tetapi saudara-saudara, ia juga menjadi tetap konsisten saat diuji keuangan. Coba kita lihat, perhatikan dalam ayat 26 ini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga apa Alkitab bilang? Telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Sudah habis. Ini yang disebut ujian ekonomi. Orang sering menyebutnya ujian keuangan. Orang sering menyebutnya ujian kekurangan. Pernah nggak Pak Apin mengalami ujian kekurangan? Saya pernah. Menghadapi ujian kekurangan luar biasa. Di tengah-tengah harus menolong orang lain. Tapi kekurangan. Satu saat saya pergi ke ATM. Waktu pergi ke ATM saya hendak menolong anak rohani saya untuk ikut seminar. Saya klik di ATM itu. Tapi di situ ada keterangan gagal. Transaksi gagal. Saya klik lagi, coba lagi, transaksi gagal. Saya klik lagi sampai 3 kali. Saudara-saudara, saya coba lagi, gagal. Langsung saya berpikir, apa saldonya? Nggak ada ya. Saya klik saldonya. Ternyata cuma 300.000. Wah, saya kaget saudara-saudara. Saya pernah mengalami ujian kekurangan. Saudara juga pernah mengalami ujian kekurangan. Dan wanita ini, Alkitab berkata bahwa telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dulu dia punya. Waktu punya dia andalkan kekayaannya.
Tetapi sekarang setelah dia sakit, kekayaannya tidak berguna, kekayaannya tidak bisa menolong dia. Saya berkata kepada saudara, orang-orang yang kaya yang hadir pada saat ibadah ini, mungkin engkau mengandalkan uangmu. Saya berkata, uangmu tidak bisa menolong engkau. Kadangkala uang kita betul-betul hanya sebagai sebuah monumen besar, tapi tidak berfungsi apa-apa. Saya punya kakak, saudara-saudara, dia kerja di perusahaan Korea. Mesin ada, bahan mentah ada, barang-barang ada, material ada, semua ada. Tapi pada masa pandemik ini, semua tidak bergerak, dirumahkan. Artinya apa? Uang tidak berfungsi apa-apa. Modal yang besar juga tidak bisa menolong apa-apa saat Tuhan berkata tidak. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, Pak, saya masih punya uang, saya bisa melakukan ini. Aku sakit, aku punya uang. Aku sedang mengalami pergumulan, aku punya uang. Semua bisa diatur oleh uang. Tidak, ternyata. Buktinya lewat peristiwa wanita yang 12 tahun pendarahan ini, uang menjadi mentok dan tidak bisa berguna. Tetapi wanita ini seakan-akan bersaksi kepada kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata wanita ini, uang saya memang habis, kalung saya memang habis, harta saya memang habis, rumah saya memang habis. Tapi ingat, aku tidak kehilangan imanku. Imanku tidak habis, harapanku tidak habis, pengharapanku tetap kokoh. Aku tetap konsisten di dalam Tuhan. Apakah saudara juga memiliki iman yang seperti itu? Terkadang senyum kita pun dipengaruhi oleh dompet kita. Terkadang semangat pelayanan pun dipengaruhi oleh kadar keuangan kita. Orang Kristen yang benar, iman yang sejati, dia konsisten, tidak tergantung ada uang atau tidak. Kenapa? Karena sumber pengharapan dan pertolongannya adalah Allah semata-mata. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, miliki iman yang besar di saat menghadapi ujian-ujian keuangan. Wanita ini tetap konsisten sekalipun diuji waktu, diuji penderitaan, diuji kegagalan, diuji keterbatasan, diuji keuangan. Bahkan wanita ini tetap konsisten saat diuji yang lain. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan kalimatnya. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Garis bawahi kata ia mendekati Yesus. Berarti seorang diri. Saya sering merenungkan, kemana suaminya? Mungkin suaminya sudah meninggalkan dia. Sudah 12 tahun, sudah sakit. Atau mungkin sama sekali belum menikah. 12 tahun dia sakit. Tapi paling tidak ada mama papanya. Ternyata tidak mendampingi dia juga. Sementara dia begitu lemah badannya, 12 tahun menderita, tidak ada satupun yang mendampingi dia. Kemana mamanya? Papanya? Mungkin jawabannya sudah meninggal mungkin Pak Apin. Tapi paling tidak ada saudaranya. Ada keluarganya. Tapi Pak Apin mungkin dia anak tunggal, bolehlah. Tapi paling tidak dia pernah ke sinagog. Orang Israel beribadah di sinagog dan banyak jemaat atau paling tidak ada imam di sana. Tapi ada yang mendampingi wanita ini? Tidak. Ini yang disebut ujian kesendirian. Sering orang menyebutnya ujian padang gurun. Orang sering menyebut nama lainnya ujian kesepian. Pernahkah saudara menghadapi kesepian dalam hidup saudara? Orang yang ada di tengah banyak belum tentu tidak kesepian. Buktinya Niki Ardila pernah berkata, aku orang yang paling kesepian di tengah-tengah banyak orang. Ada banyak saudara-saudara orang yang begitu kesepian di tengah-tengah jemaat yang banyak. Ini yang disebut ujian padang gurun, merasa sendiri. Tetapi saya berkata kepada saudara, jangan menyerah sampai masalah yang harus menyerah. Jangan berubah-ubah atau menjadi lemah dalam hidup saudara. Jadilah orang Kristen yang betul-betul kokoh, tak tergoyahkan, konsisten dalam menghadapi pergumulan. Jangan kecewa dengan situasi kondisi. Jangan kecewa dengan saudara.
Jangan juga kecewa dengan pendeta. Jangan kecewa dengan situasi kondisi. Jangan kecewa dengan penyakitmu. Jangan kecewa. Tuhan sedang melihat apakah imanmu konsisten saat engkau sendiri. Belajarlah jadi orang Kristen. Mengharapkan Tuhan satu-satunya. Memiliki engkau Tuhan itu sudah cukup bagiku. Aku tidak perlu apapun. Engkau yang aku perlu. Itulah iman yang sejati. Iman konsisten, iman yang hidup. Itu ciri pertama. Iman yang hidup adalah iman yang konsisten terhadap berbagai ujian. Situasi kondisi apapun. Imannya tetap kokoh, teguh, kuat. Tak tergoyahkan. Tegak berdiri. Tidak gampang berubah-ubah. Ciri kedua. Iman yang hidup itu adalah dinamis. Dinamis ini identik dengan kata dinamo, bergerak artinya. Saudara, arti kata dinamis ini artinya bergerak, ada action, ada tindakan. Saudara, saya berkata, iman yang hidup itu bukan diam. Iman yang hidup itu bukan santai. Iman yang hidup itu adalah iman yang ada action, ada tindakan. Iman yang hidup adalah iman yang bergerak aktif. Iman yang hidup adalah iman yang berkembang. Iman yang hidup adalah iman yang melakukan sesuatu. Lihat dalam ayat 27. Sesudah mendengar berita itu. Berita tentang Yesus. Jadi mendengar dia. Harus aktif. Iman timbul dari pendengaran. Harus aktif mendengar. Membaca firman, merenungkan firman harus aktif. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati. Ayo jangan hanya mendengar tapi mendekati. Lihat, mendengar itu kalimat aktif. Mendekati kalimat aktif. Menjamah jubah Yesus. Menjamah itu kalimat aktif. Ini berupa tindakan-tindakan. Yang Alkitab Yakobus berkata, kita harus punya iman. Iman yang disertai perbuatan. Sebab iman yang tidak disertai perbuatan adalah iman yang mati. Maka kita harus punya iman yang hidup. Iman yang bergerak. Pada saat Musa diperhadapkan dengan Laut Teberau. Di belakang tentara Firaun. Samping kiri kanan padang gurun. Semua jalan buntu. Tetapi Tuhan ingin supaya Musa bergerak. Pada saat Musa sehari-harian berdoa. Tuhan berkata kepada Musa, Musa jangan berlutut terus. Engkau harus bergerak. Angkat tongkatmu dan ulurkan ke arah Laut Teberau. Dan Musa bergerak, dia bangkit. Dia mengulurkan tongkatnya ke arah Laut Teberau. Baru laut itu terbelah. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan diam. Iman tidak boleh diam. Kalau ingin memiliki iman yang hidup, harus bergerak. Harus ada action. Jangan diam. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada masalah, kita tidak boleh diam. Jika ada pergumulan, kita tidak boleh hanya sekedar menangis atau berlutut. Jika kita banyak masalah dan pergumulan, ayo, apa tindakan-tindakan iman kita? Kalau Tuhan berkata, Musa pukul gunung batu, maka iman yang bergerak itu harus pukul gunung batu. Saat batu dipukul, baru air keluar. Tuhan ingin kita bergerak dulu, baru dia berkarya. Tuhan berkata, dia memecah-mecahkan roti itu dan berkata kepada murid-muridnya, bagikan kepada orang lain. Iman itu bergerak. Murid-muridnya bagikan, baru roti menjadi banyak. Yesus berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Pada saat Yesus berkata bangkit dan orang itu bangkit lalu berjalan, dia harus bergerak. Kita tidak bisa berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, saya kan lumpuh. Masa engkau memerintahkannya supaya saya bangkit, angkat tilam dan berjalan? Sudah jelas aku lumpuh. Kok disuruh bangkit dan berjalan? Bagaimana bisa begitu? Cenderung kita mengeluh dengan kondisi kita. Tetapi justru iman dan tindakan-tindakan iman selalu bertentangan dengan kondisi dan keadaan yang kita alami. Iman selalu bertentangan dengan kenyataan-kenyataan. Yang lumpuh justru harus berjalan. Yang buta, Tuhan Yesus berkata, melihatlah.
yang mati, Yesus berkata, bangkitlah hai anak muda. Bangkit justru bertentangan dengan keadaan. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi pergumulan-pergumulan yang besar, jangan menyerah. Mari kita lakukan tindakan-tindakan iman. Berlututlah, berdoalah, bergeraklah, minta pimpinan Tuhan. Jangan hanya terima nasib dan diam. Ya, memang nasibnya sudah begini Pak Apin. Dulu kakek saya miskin, papa saya miskin, maka saya juga miskin. Salah, kamu nggak mau kerja. Kakekmu miskin, papamu miskin, tapi kalau kamu tekun kerja keras, Tuhan pasti berkati dan mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kamu harus berubah. Kita tidak bisa menyalahkan keturunan dengan berkata, papa saya gemuk, mama saya gemuk, maka saya juga gemuk. Bukan, karena kita banyak makan, saudara-saudara. Coba kalau papa kita gemuk, mama kita gemuk, tapi kita makan dibatasi. Gak mungkin kita menjadi gembrot atau gemuk, saudara-saudara. Kenapa? Karena tindakan-tindakan kita seringkali tidak bertanggung jawab. Tetapi hari ini saya berkata, jika Bapak Ibu ingin melihat iman yang hidup itu, maka iman yang hidup itu dinamis. Bergeraklah, dengar. Setelah itu bertindak dekati Yesus. Setelah itu jamah Tuhan. Maka engkau akan melihat karya Allah yang besar. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri iman yang hidup itu bukan hanya konsisten. Ciri iman yang hidup itu bukan hanya dinamis, bergerak. Tapi ciri iman yang ketiga, berdampak. Lihat ayat 29 berkata demikian. Seketika itu juga, saat wanita ini menjamah ujung jubah Yesus, berhentilah pendarahannya. Ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini iman yang menghasilkan sesuatu. Ini iman yang berdampak. Iman yang berdampak adalah iman yang menghasilkan bukti nyata dari sebuah pengharapan itu. Iman yang berdampak adalah iman yang punya pengaruh terhadap sekelilingnya. Maka semua orang memuliakan Allah, mengagungkan Tuhan. Iman yang berdampak itu iman yang dirasakan oleh diri sendiri. Iman yang dilihat oleh orang banyak. Iman yang berdampak itu punya pengaruh yang kuat. Ada impact di dalamnya. Dialami, ada hasilnya. Apa yang dihasilkan wanita ini? Kesembuhan secara fisik. Itu yang pertama. Dia sembuh dari fisiknya yang sakit itu. Tetapi juga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mengalami berkat kerohanian yang besar. Itu dampak yang kedua, keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya itu juga. Dia betul-betul memuliakan Allah. Dan Alkitab katakan, pada saat itu semua orang memuliakan Allah. Bukan hanya disembuhkan. Bukan hanya semakin mengenal Allah. Bukan hanya beroleh keselamatan. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan lewat iman yang hidup. Saya berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang hidup adalah iman yang berdampak. Iman yang hidup itu iman yang mengagumkan. Sampai orang berkata, yang seperti ini kami baru lihat. Banyak orang berkata, wow, seorang nabi telah datang. Dan banyak lagi Alkitab menyebutkan, jika iman seseorang berdampak, ada kemuliaan Allah dinyatakan. Ada pengenalan Allah dinyatakan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya iman yang bukan sekedar dibicarakan banyak orang. Yang bukan hanya sekedar dikhotbahkan atau diajarkan. Iman yang hidup adalah iman yang kita alami secara pribadi. Iman yang hidup adalah iman yang kita rasakan secara pribadi. Iman yang hidup adalah iman yang berdampak bagi orang yang melihatnya memuliakan Allah. Pendek kata, iman yang hidup itu menghasilkan Allah dimuliakan. Menghasilkan mujizat, menghasilkan pertolongan Allah. Iman yang hidup itu pasti ada hasil karyanya. Sudahkah Bapak Ibu memiliki iman yang hidup? Dan saya menantang saudara. Kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya enak didengar. Tapi hendaknya dipraktekkan. Dan itu penting sekali.